Maaf ya, contoh real. Contoh real. Kalau masih terjadi di lingkungan kita, semoga bisa menjadi ladang amal bagi kita untuk memberikan dakwah di sini. Kenapa orang masjid harus turun ke lingkungan? Supaya orang-orang di lingkungan itu bisa menerapkan aturan, bisa disepakati aturan, yang aturan itu nggak semata-mata dipakai waktu hidup di dunia, tapi imbasnya sampai ke akhirat. Coba misalnya nih, kalau kita bisa membuat kesepakatan, nggak boleh menzalimi hak tetangga. Salah satunya apa? Hak untuk akses lalu lintas contohnya. Bagaimana banyak didapati, semoga nggak ada di negara Villa Suryajaya ini ya. Ada orang yang begitu tidak merasa bersalahnya parkir, punya mobil parkir di depan rumah yang kemudian itu menjadi akses orang untuk mendapatkan haknya melalui jalan. Sadarkah kita naruh mobil di sana yang itu sebenarnya ada hak orang lain yang kita zalimi, orang jadi kesulitan. Nah, kalau dulu masih ingat saya di RT 3 itu pernah kejadian gara-gara jemuran sampai RT 3 bikin aturan nggak boleh jemur melebihi jalan yang sudah dicor. Supaya apa? Jangan sampai gara-gara jemuran di akhirat Anda dituntut sama Allah karena kita zalimi hak orang lain. Hari semua saya dapat Allah SWT mengisi waktu, semoga tetap ada manfaatnya. Izinkan saya sekali-kali masuk YouTube gitu. Sudah ada YouTube RW tapi ini YouTube-nya masjid itu ya. Mengisi waktu supaya produktif sambil menunggu guru kita hadir. Terkait dengan bagaimana kita juga ingin belajar bersama-sama punya komitmen bahwa kita ini sadar betul manusia yang tentunya banyak kekurangan, yang tentunya sering sekali ada peluang kita untuk melakukan kesalahan, baik secara individu dengan keluarga maupun masyarakat. Nah, kaitannya bagaimana kita berusaha supaya dari masjid ini kemudian muncul tumbuh orang-orang yang kemudian digembleng dalam masjid ini bisa memberikan kontribusi kepada lingkungan, karena nggak bisa dipisahkan. Salah satu indikator kebaikan yang Allah berikan kepada kita, nasihat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, indikasi kebaikan yang Allah berikan pada kita itu dimulai dari yang pertama, ketika kita mendapatkan pasangan yang soleh atau soleha. Sudah dapat belum? Nah, kalau yang sebelah sana pengantin baru sudah. Ya, jangan gitu ah. Pengantin baru tapi lama itu. Yang pertama adalah pasangan yang soleh atau soleh. Kalau kita di tahapan ini ternyata masih belum, mungkin tahapan awal kita masih berjuang masih di satu tangga yang itu, dan itu masih PR ternyata. Dan yang kedua adalah ketika diberikan oleh Allah kepada kita al-bi'atus salihah atau lingkungan yang baik. Dan lingkungan yang baik itu juga nggak begitu saja datang. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak begitu saja kemudian menjadi Yasrib berubah menjadi Al-Madinatul Munawwarah, tetapi membutuhkan perjuangan. Perjuangan panjangnya 13 tahun di Mekah mengkader orang, mengkader para sahabat, 13 tahun dan mendapatkan sahabat yang beriman yang tidak lebih dari sekitar 70-an. Bayangkan teman-teman semuanya, 13 tahun. Masjid ini kalaupun kita kemudian mempunyai kader-kader yang hebat seperti yang ada di sini ini, Masya Allah, tabarakallah, Allah sudah memberikan kepada kita kader yang banyak. Yang kader-kader yang ada di masjid ini, kader-kader yang digembleng di masjid ini, mereka berlomba-lomba untuk memberikan manfaat untuk lingkungan kita, karena nggak bisa dipisahkan. Sesoleh apapun kita dan keluarga kita, tapi kita nggak pernah bisa lepas dari pengaruh lingkungan, betul nggak? Maaf kalah jenggot saya sama beliau. Jadi sebenarnya beliau yang duduk di sini. Betul nggak, Ustaz? Nggak bisa dilepaskan. Kita mau soleh seperti apapun, tetap kita akan melihat kanan kiri, akan terpengaruh dengan
lingkungan sekitar kita. Anak kita di rumah betul-betul dirawat, tapi bisakah kita anak itu tiap hari kemudian kita pagerin di dalam rumah, dia nggak kenal dengan tetangganya, dengan kita punya asumsi, oh tetangga saya rusak, jadi anak saya nggak boleh bergaul, bisa nggak? Bukan tetangga, bukan anak kita yang dilarang untuk hidup bersosial dengan tetangga, tetapi bagaimana kita mengkondisikan kehidupan bertetangga. Makanya kita harus tahu bagaimana hak dan kewajiban di dalam bertetangga. Islam agama yang betul-betul hebat, komplit, syumuliah, betul, sangat-sangat lengkap. Kita sudah tahu ya, urusan masuk kamar mandi ya diatur. Apalagi urusan besar seperti urusan mengelola hajat hidup orang banyak seperti mengelola negara ini. Tetapi ternyata bertetangga saja juga diatur. Bisa jadi kita amal-amal kita masih termasuk biasa, tetapi Allah memberikan kelebihan ketika kita banyak beramal yang memberikan manfaat kepada orang di sekitar kita. Atau sebaliknya, ada di antara kita yang jangan-jangan merasa sudah soleh, kemudian dia nggak sadar banyak menzalimi tetangga. Banyak menzalimi tetangga. Apa bentuk kezalimannya? Tentang RW ceramahnya masalah lingkungan ya iyalah emang bidangnya itu. Apa bentuk kezaliman itu? Kita sampai tidak mengetahui hak tetangga dan tidak sadar setiap hari kita menzalimi dia. Walaupun ini bisa menjadi dakwah kalau bagi ulama salaf zaman dahulu. Pernah dengar kisah bagaimana saya lupa ya. Nanti saya tanya Ustadz Mukir kalau udah datang. Siapa yang waktu itu ya? Ada seorang ulama salaf yang beliau bagaimana sangat hebatnya dalam kesabaran sampai-sampai ketika beliau sakit dijenguk tetangganya yang bukan muslim, ternyata mendapati di rumah beliau yang di bawah, di lantai bawah, ternyata setiap hari kena kucuran kotoran dari tetangganya yang tinggal di lantai di atasnya. Berlangsung selama belasan tahun. Kok nggak ngomong kata itu? Karena sangat menjaga perasaan tetangga. Dengan itu tetangganya masuk Islam karena ternyata orang Islam begitu diajarkan kesabaran. Walau kalau kita menjadi orang sebaliknya, harusnya kita cross check apakah kita selama ini menzalimi tetangga atau tidak. Jangan-jangan amal-amal kita akan tergerus karena kita nanti di akhirat menjadi orang-orang yang muflih, orang-orang yang rugi kalau kita ternyata banyak melakukan kezaliman. Salah satu yang membuat kita nanti menjadi orang yang takor. Kelihatannya sih di dunia kita kelihatan banyak amal solehnya, tetapi ketika dituntut di akhirat ternyata banyak kezaliman yang kita lakukan sehingga nanti dia akan menuntut. Misalnya Pak Johanna nuntut sama tetangganya, dia kelihatannya sih rajin amal solehnya, tapi ternyata dia tiap hari menzalimi saya, dia akan saya tuntut. Di akhirat tuntutannya lebih besar. Dituntut. Kezaliman kepada manusia itu bahaya sekali, teman-teman. Makanya kalaulah kita belum bisa memberi manfaat kepada orang lain, minimal jangan sampai kita rugi dengan menzalimi orang lain. Maaf ya, contoh real. Kalau masih terjadi di lingkungan kita, semoga bisa menjadi ladang amal bagi kita untuk memberikan dakwah di sini. Kenapa orang masjid harus turun ke lingkungan? Supaya orang-orang di lingkungan itu bisa menerapkan aturan, bisa disepakati aturan, yang aturan itu nggak semata-mata dipakai waktu hidup di dunia, tapi imbasnya sampai ke akhirat. Coba misalnya nih, kalau kita bisa membuat kesepakatan, nggak boleh menzalimi hak tetangga. Salah satunya apa? Hak untuk akses lalu lintas, contohnya. Bagaimana banyak didapati, semoga nggak ada di negara Villa Suryajaya ini ya. Ada orang yang begitu tidak merasa bersalahnya parkir, punya mobil parkir di depan rumah yang kemudian itu menjadi akses orang untuk mendapatkan haknya melalui jalan. Sadarkah kita naruh mobil di sana yang itu sebenarnya ada hak orang lain yang kita zalimi. Orang jadi kesulitan. Nah, kalau dulu masih ingat saya di RT 3 itu pernah kejadian gara-gara jemuran sampai RT 3 bikin aturan nggak boleh jemur melebihi
jalan yang sudah dicor. Supaya apa? Jangan sampai gara-gara jemuran di akhirat Anda dituntut sama Allah karena kita zalimi hak orang lain. Ini kelihatannya sepele teman-teman, tapi bahaya. Jangan-jangan nanti amal-amal soleh kita itu terkuras. Kenapa? Kita menyepelekan hal-hal yang menyangkut hak orang lain. Betul nggak Pak? Kita kadang merasa, oh, pokoknya saya tahajudnya udah rajin, ini udah rajin semua. Ternyata kita nggak sadar menyepelekan hak orang lain yang kita zalimi. Jangan-jangan terkuras habis itu. Kita ada batu kecil saja, perintah Islam karena kesempurnaan Islam ini. Islam itu mulai dari menyingkirkan duri yang kecil aja itu bagian dari iman, betul nggak? Sampai dengan masalah paling besar, masalah jihad misalnya. Tapi menyingkirkan duri yang kecil aja itu juga ternyata bagian dari iman. Kita nyingkirin batu dari jalan, nyingkirin duri dari jalan dengan niat untuk keselamatan orang lain. Pahalanya kayak apa? Makanya kalau di jalan raya itu kadang kan ada orang yang mungkin jalannya lubang sampai nggak ketahuan, sampai banyak korban. Ada yang orang dengan kelembutan hatinya karena kesadaran masalah ini, ada yang kemudian ngambil gedebong pisang gitu ya, ditancepin di sana supaya apa? Orang tidak sampai kecebur di jalan yang berlubang itu. Kelihatannya sepele. Bisa jadi amal ini lebih Allah ridhoi karena kita berniat menyelamatkan hajat hidup orang banyak dari potensi celaka. Kita lagi sibuk ada acara, tapi ternyata ada kecelakaan di jalan. Jeder. Kadang ragu-ragu kan, kalau orang Indonesia sibuknya apa kalau ada kecelakaan biasanya? Bagaimana yang kita harus ambil? Ya mungkin kalau kegiatan kita masih bisa ditunda untuk menolong orang yang betul-betul saat itu kondisi darurat sedang membutuhkan pertolongan. Pahalanya kayak apa? Karena ternyata afdalnya amal itu berdasar kepada situasinya. Apa ketika Rasulullah ditanya, apa amal yang paling afdal ya Rasul? Ternyata Rasulullah jawabannya berbeda-beda. Afdalul amal ketika birrul walidain. Ketika kondisi apa? Orang tua kita sedang sakit, orang tua kita sedang membutuhkan bantuan anak-anaknya. Maka amal yang paling utama birrul walidain. Maka Rasulullah pernah melarang sahabat untuk berangkat jihad karena orang tuanya sangat membutuhkan. Itulah hebatnya Islam. Apa afdalul amal yang berikutnya? Jihad fisabilillah ketika memang kita dalam keadaan perang. Kalau kondisi sekarang nih, apa afdalul amal ketika rame-rame seperti sekarang ini ada keinginan kita untuk memberikan edukasi Islam yang hak, Islam yang benar, mana yang hak, mana yang batil jelas, tetapi ada yang berusaha untuk memburangkan, dibikin subhat-subhat. Boleh nggak sih kalau kita punya keyakinan jangan mudah menyesatkan orang, hanya Allah yang tahu siapa yang sesat, gak berhak siapapun mengatakan ada orang yang sesat. Ada yang setuju nggak? Ada yang setuju nggak? Gak boleh ada satupun orang, kata dia, yang berhak mengatakan bahwa dia itu orang yang tersesat. Bapak-bapak, ada yang setuju nggak dengan ucapan ini? Gak ada satupun orang kecuali hanya Allah yang tahu. Boleh nggak? Ya kalau tahu-tahu Pak RT Wawan, pokoknya Pak Taslim sesat karena beda dengan saya, enak aja siapa pun. Nggak bisa. Tetapi kalau konteksnya kita harus pahami, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tahu betul, tapi Allah berkehendak dengan ilmunya untuk diketahui oleh umat manusia khususnya. Maka Rasulullah mengutus Nabi Muhammad SAW supaya manusia tahu lewat Rasulnya, melalui Al-Quran, melalui hadis Nabi, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang lurus dan mana yang sesat. Maka ketika para ulama
mereka yang mempunyai kapasitas ilmu, kemudian mereka juga ada tanggung jawab besar di sana sebagai pewaris para nabi, merumuskan ilmu, melindungi umat dari berbagai macam penyimpangan dan kesesatan. Maka ketika kemudian mereka mengatakan dengan ilmunya indikasi begini berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis Nabi, penjelasan para sahabat dan seterusnya, kemudian kesimpulannya ini menyimpang, maka bisa dikatakan ini sesat. Bukan Pak Wawan yang mengatakan ya, tetapi ranah para ulama. Maka kalau ada orang berani mengatakan nggak boleh satupun boleh mengatakan sesat kecuali hanya Allah, ngapain Allah ngutus Rasul? Ngapain Allah memberikan panduan kitab dan lewat hadis-hadis beliau itu ngapain? Baik, itu tanggung jawab bersama. Mulai dari jaga lingkungan kita, jaga jangan sampai ada di antara kita yang ternyata di akhirat nanti menjadi orang yang terbelalak, merasa rugi ketika dia nggak sadar di dunia banyak mendolimi hak orang lain. Dituntut di akhirat berat luar biasa. Bisa kita tekor. Kalau ternyata kedoliman itu dibayar dengan pahala kita diberikan kepada orang kita dolimi, ternyata nggak cukup, minus pahala kita. Kira-kira apa yang dikasih? Transfer dosa orang itu diberikan kepada kita. Tukeran isi, coba, enak nggak? Tukeran isi dari pahala ditukar dengan dosa. Maka jangan sampai teman-teman semuanya kita harus menjadi orang yang selain mensolehkan diri kita juga harus muslih, bagaimana kita juga berusaha untuk mengajak orang lain supaya lingkungan kita ini betul-betul merasakan indahnya Islam. Maka orang masjid juga jangan sampai kita eksklusif, tidak mau bergaul, kita tidak mau membaur di antara masyarakat kita. Kalau kita nggak mau membaur, siapa nanti akan memberitahu mereka? Walaupun dalam pergaulan tentu ada resiko itu yang harus kita analisa dan kita benahi gitu ya, supaya resikonya tidak terlalu besar. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Guru kita sudah hadir. Karena rotannya sudah datang, akarnya menyingkir ya. Karena air wudhunya sudah ada, tayamumnya batal ya. Tapi ilmunya tadi jangan dibatalin ya, itu tetap kepakai ya. Baik, ahlan wa sahlan. Ustaz Bukir, fadhal masykuran untuk dilanjut. Ini tadi inisiatif mengisi waktu supaya produktif. Nanti takutnya hari ini karena nunggu Ustaz Bukir jadi pada seharian kondangan banyak Ustaz, jadi takutnya pada tidur. Tapi mungkin semoga bermanfaat. Nanti lain waktu kita sambung kembali kalau ada kesempatan. Aku lupa lihat astagfirullah, innallahu ghafurur rahim. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.